Baik, kita tuntaskan 7 pertanyaan terakhir sebelum masuk ke otonomi daerah ya. Dalam materinya setelah pertanyaan-pertanyaan ini maka otonomi daerah. Seru loh ya, tentang otonomi daerah itu seru. Kok yang mengkaji saya Priyarno ini mesti seru itu. Pertanyaan ke-21 terkait integrasi. Indonesia memilih gerakan non-blok, apakah juga bisa dikatakan integrasi ya Pak? Mohon penjelasannya. Integrasi integrasi nasional itu bukan gerakan non-blok. Non-blok itu politik luar negeri Indonesia menyikapi adanya blok barat yang diwakili oleh Amerika, Inggris dan seterusnya, kemudian blok timur yang kekuatannya imbang yaitu dengan Uni Soviet waktu itu. Jadi non-blok itu tidak berpihak kepada blok manapun. Itu dulu. Sekarang andaikan ada persaingan antar blok barat maupun blok timur, mungkin blok barat dengan blok negara-negara Islam misalnya, ya kita tetap pada koridor non-blok, tidak berpihak pada blok manapun. Begitu aja, nggak usah dan itu tidak ada kaitan dengan integrasi nasional ya. Integrasi nasional itu menurut saya ya karena hanya untuk Indonesia, persatuan-kesatuan saja. Kalau non-blok itu pilihan politik luar negeri kita. Ke-22, bagaimana cara kita menganalisis sebuah kasus yang dimaksud kasus tersebut merupakan sebuah kasus yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan yang sekiranya pernah terjadi di Indonesia, seperti misal konflik antar suku yang dilatar belakangi oleh sejarah masa lalu yang dimana pada masa lalu sering diwarnai persaingan yang berujung pada konflik memperebutkan status dan juga sikap gengsi. Begini, ini pertanyaannya nggak tahu, pertanyaan ini imajiner atau sesungguhnya ada fakta kemudian dipertanyakan ya. Karena ini kalau saya belum bisa memahami sebenarnya apa ini. Oke, kalau imajiner pertanyaannya seolah-olah ada persoalan kemudian pertanyaannya begini, maka sesungguhnya persoalan itu ya tentu untuk mensikapi ya tetap aja Pancasila dan Undang-Undang 45, nggak usah ada gengsi, nggak boleh ada. Kalau sudah Pancasila dan Undang-Undang 45 tidak boleh ada gengsi, gengsi antar suku, ya mungkin suku A lebih bagus dibanding suku B, tidak ada, semua sama. Semua suku mempunyai kemuliaan tersendiri, punya ciri khas adat istiadat tersendiri ya. Itulah kira-kira. Pertanyaan ke-23, apakah keberagaman yang dimiliki Indonesia dapat menjadi bumerang atau ancaman terhadap integritas Indonesia? Integrasi ya, ancaman terhadap, menjadi bumerang atau ancaman terhadap integrasi Indonesia. Keberagaman tidak ya. Sebenarnya bukan ancaman, justru keberagaman itu keindahan. Beda dengan negara-negara lain loh ya. Kita itu beragam itu justru indah, dan keberagaman yang mewujudkan keindahan itulah menjadi ciri Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Luar biasa Indonesia ini. Mungkin Anda saja yang tidak luar biasa. Jadi memandang Indonesia tidak bisa menjangkau. Kalau Indonesia hanya karena sekeliling kita di rumah ya sepertinya itu saja. Tapi ternyata kalau Indonesia itu dilihat dari keberagamannya Sabang sampai Merauke, betapa indahnya, begitu beragam tetapi bersatu. Itulah. 24. Menurut Anda di dalam kondisi Indonesia saat ini, yaitu masyarakat yang saling menguatkan satu sama lain di tengah pandemik ini, dan di sisi lain semakin maraknya persatuan semakin tidak dihargai, orang yang mau mengkritik justru dibungkam, apakah integritas nasional di Indonesia masih ditopang melalui ini gimana sih? Kok sama pertanyaannya? Kalau pertanyaan sama, risikonya tahu ya, nilainya
Dan pertanyaan ini maka saya sudah menjawabnya. Pertanyaan ke-25, bagaimana cara mengurangi penghambatan integrasinya? Ya, sudah juga ini ya. Sudah saya terjawab ini. Pertanyaan 26, apakah keberagaman yang dimiliki Indonesia dapat menjadi bumerang atau ancaman terhadap negara ini? Sama. Pertanyaan terakhir yang ke-27 yang saya catat ini ya. 27. Berarti ada 27 kelompok ya. Dua kelas ada 27 kelompok. Apakah keberagaman yang dapat menjadi bumerang atau ancaman bagi Indonesia sendiri? Ya, sama lagi. Syarat-syarat integrasi sudah di ini ya. Sudah di PowerPoint yang sudah share. Baik saudara, 27 pertanyaan sudah saya sudah saya jawab ya. Sekarang kita memasuki video berikut tentang otonomi daerah.